Au. Terkadang saya bertanya-tanya pada diri sendiri, bagaimana ya rasanya dibacakan cerita sebelum tidur oleh sosok mama yang lembut dan penuh kasih sayang, seperti adegan yang sering muncul dalam novel atau drama. Saya sudah tidak punya orang tua. Oleh karena itulah, saya mempersilahkan Paman Google membacakan cerita sebelum tidur untuk saya. Saya sebenarnya tidak terlalu peduli meskipun nada dan intonasi suaranya monoton dan robotik sekali. Selama saya bisa memahami isi ceritanya, saya pikir itu baik-baik saja. Itu bahkan menjadi lucu di beberapa kalimat, lumayan menghibur. Saya cukup menikmati Paman Google membacakan cerita untuk saya. Itu bahkan terkadang menjadi dongeng pengantar tidur ketika insomnia datang menyerang. Video ini semula hanya untuk kebutuhan pribadi, tetapi jika Anda bisa menikmati dibacakan cerita oleh Paman Google seperti saya, Anda bisa melanjutkan memantau video dan channel ini. Jangan lupa untuk membeli novel atau buku resmi berlisensi untuk mendukung penulis novel atau buku ini. Terima kasih. YouTube @bacakan aku. Scam Villains Self-Saving System Chapter 1. Like dan subscribe YouTube @bacakan aku. Proud Immortal Demon Way adalah novel Stallion Yeye. Inti Immortal Demon Way adalah mengalahkan monster dengan keren dan jenis novel kultivasi dengan panjang yang tidak biasa dan tak ada bandingannya dengan jari emas yang menantang surga, harem mencapai 3 digit, dan semua karakter wanita jatuh cinta dengan protagonis. Ini adalah novel Stallion terpopuler tahun ini, tidak ada bandingnya. Protagonis pria buku itu, Luo Binghe, tidak berjalan di jalan naga yang bangga di langit atau jalan dari sampah tapi masih berhasil membawa ribuan pembaca ke dalam jaringan sastra dengan badai dan merupakan model tren yang mempengaruhi novel Yeye yang tak terhitung jumlahnya setelahnya. Dia berjalan di jalan setapak yang hitam pekat. Tapi sebelum dia menjadi gelap, dia berjalan di jalan yang pahit. Selanjutnya, biarkan pembaca veteran buku Shen Yuan menghilangkan detail yang tak terhitung jumlahnya yang mendokumentasikan pembantaian dan kematian, mengubah karya besar puluhan juta kata menjadi ringkasan-ringkas ahli yang hebat. Luo Binghe ditinggalkan oleh orang tuanya segera setelah dilahirkan. Dia dibungkus kain putih, dimasukkan ke dalam bak kayu, dan dimasukkan ke dalam air. Itu adalah waktu terdingin tahun itu dan itu hanya karena nelayan di sungai memancingnya sehingga dia tidak membeku sampai mati dan meninggal di masa kecilnya. Karena dia mengapung di sungai Luo dan pada saat musim sungai dipenuhi es tipis, dia diberi nama yang digunakan sekarang ini, Luo Binghe. Dia mengembara di jalanan di masa mudanya, kelaparan dan tidak pernah memiliki cukup pakaian untuk menjadi hangat. Itu adalah masa kecil yang suram. Seorang tukang cuci keluarga kaya melihat bahwa anak itu menyedihkan dan dia tidak memiliki anak di lututnya sehingga dia mengadopsi dia dan memperlakukannya sebagai anak tunggalnya saat dia membesarkannya. Ibu dan anak laki-laki miskin, menderita penghinaan di tangan orang kaya yang amalnya yang mereka andalkan untuk bisa hidup. Lingkungan tumbuh yang sangat tidak sehat untuk anak kecil adalah benih yang ditanam akibat bencana yang menyebabkan sifat melintang Luo Binghe. Setelah gelap, dia berjuang sekuat tenaga untuk melakukan pembalasan atas keluhan terkecil, dan memiliki ribuan pisau untuk membunuh di dalam hatinya sementara mulutnya tersenyum dan setuju. Hanya untuk semangkuk bubur daging suam-suam kuku, dia mengalami pemukulan oleh anak-anak pemilik kediaman yang pada akhirnya masih terlambat dan tidak dapat memberikan ibu angkatnya merasakan seteguk sebelum dia meninggal. Dalam kesempatan yang kebetulan, Luo Binghe dipilih oleh salah satu dari 4 sekte kultivasi besar saat itu, Changqiong Mountain Sect, dan magang di bawah Xiu Yasuo, Shen Qingqiu. Dia telah berpikir bahwa dia akhirnya dapat melangkah ke jalur yang benar sejak saat itu, tapi secara tak terduga Shen Qingqiu bersikap adil di luar, melakukan pelanggaran di dalam, karakter terburuk yang mutlak. Dia cemburu dengan bakat Luo Binghe yang tak tertandingi dan sangat bagus. Hatinya mengkhawatirkan murid ini yang kultivasi meningkat pesat setiap hari. Shen Qingqiu selalu mengejeknya dengan segala cara dan merendahkannya dalam 1000 cara, membawa serta sesama anggota sekte dalam mengejeknya. Luo Binghe telah belajar selama beberapa tahun dan menderita dalam diam. Itu adalah riwayat lain yang penuh dengan darah dan air mata. Sulit bagi Luo Binghe untuk mencapai usia 17 tahun, akhirnya bertemu dengan upacara peradaban agung konferensi aliansi immortal di dunia kultivasi yang diadakan setiap 3 tahun sekali. Selama konferensi aliansi immortal ini,
Luo Binghe mendapat tantangan melawan Shen Qingqiu dan jatuh ke dalam celah di antara alam demon dan alam manusia, abis yang tak ada habisnya. Ya, ini adalah awal cerita yang sebenarnya. Tidak hanya Luo Binghe tidak mati, dia juga menemukan pedang unik miliknya, Xin Mo, di dalam abis yang tak ada habisnya. Dan dengan demikian, dia belajar tentang sejarahnya sendiri. Ternyata, Luo Binghe lahir dari persatuan antara penguasa suci Demon Realm atau Seng Jun dan seorang wanita dari alam manusia. Darah iblis purba jatuh dari surga dan umat manusia secara bersamaan mengalir di pembuluh darahnya. Ayah kandungnya, Tian Langjun, ditekan di bawah gunung-gunung besar, tidak dapat membebaskan dirinya untuk selamanya. Ibu kandungnya adalah murid terhormat dari sekte yang terkenal. Mungkin pada saat itu, dia diusir dari sekte karena memiliki ikatan rahasia dengan ras iblis. Setelah melahirkan Luo Binghe, ia meninggal karena pendarahan pasca persalinan. Sebelum kematiannya, dia mengeluarkan anaknya dari kapal yang sepi saat dia melahirkannya dan baru saat itulah dia bisa membiarkan Luo Binghe berkesempatan bertahan hidup. Luo Binghe menggunakan pedang Xin Mo untuk membatalkan segel darah ras iblis di tubuhnya. Di abis yang gelap, dia secara sendirinya berkultivasi dan memahami pencapaian duniawi sebelum kembali ke sekte Changqing Mountain. Mulai dari sini, Luo Binghe terus berjalan tanpa ragu di jalan kegelapan, selangkah demi selangkah. Musuh-musuh lamanya meninggal dengan tragis di bawah tangannya, menderita segala macam siksaan. Luo Binghe menggunakan keterampilan kamuflase dan licik sehingga dia menjadi lebih baik dan lebih baik untuk saling melipat gandakan dan secara lahiriah menunjukkan devosi, namun di dalam hatinya dia menentang. Langkah demi langkah, dia mendapatkan kepercayaan melalui tipuan, merebut kekuasaan, dan naik ke puncak. Dia adalah gelombang laut yang melayang di langit dan memicu teror. Seiring perkembangan plot, kegelapan Luo Binghe semakin parah. Dia kembali ke Demon Realm dan mewarisi posisi Shen Jun. Masih belum puas, dia mulai melakukan pembantaian dan memusnahkan semua orang di salah satu sekte kebenaran yang besar di dunia manusia. Semua suara yang menentangnya dimusnahkan sampai ke akar. Pada akhirnya, generasi abadi dan setan membuat Luo Binghe menjadi legenda. Penyatuan tiga alam, sebuah haram dengan jumlah di luar hitungan dan jumlah keturunan yang tak terbatas. Penulis bodoh, novel bodoh. Inilah kata-kata terakhir yang bisa dikecam Shen Yuan sebelum dia meninggal. Siapa sangka pemuda yang sopan seperti dia yang mengikuti peraturan dan menghabiskan uang untuk membeli mata uang virtual agar bisa membaca versi legal, secara tak terduga akan bertahan untuk menyelesaikan membaca novel Stallion yang menipu uang mereka yang membuat orang terdiam dengan kemarahan sebelum mati. Bagaimana mungkin dia tidak mengutuk? Proud Immortal Demon Wei, penulis, Airplane Shooting Toward the Sky, Xiang Tianda Feiji. Hanya dengan melihat ide ini, akan ada aura keabadian yang menyerang wajahmu. Seperti gaya menulis kelas sekolah dasar dengan titik-titik plot yang terputus-putus seperti petir yang turun. Bahkan Shen Yuan merasa malu dengan menyebut kerangka kacau dan tidak koheren yang dibangun oleh pengarang ini sebagai setting dunia kultivasi sejati. Pernahkah kalian melihat dunia kultivasi di mana mereka hanya menunggang kuda atau kereta sepanjang hari? Pernahkah kalian melihat dunia kultivasi di mana makan dan tidur diperlukan bahkan setelah berpuasa? Pernahkah kalian melihat dunia kultivasi di mana pengarang bahkan kadang-kadang dapat mencampur adukkan tahap foundation dan nas chainsaw? Di depan protagonis, semua orang tampak seolah-olah kecerdasan mereka dimakan oleh aura bajingannya. Terutama Sifu Luo Binghe, Shen Qingqiu. Dia adalah seorang jet tempur di antara orang terbelakang dan Li Tianyi di antara sampah. Alasan keberadaannya adalah untuk mencari kematian. Setelah itu, mencari kematian tidak cukup dan dia dibunuh oleh protagonis. Lalu, mengapa tepatnya Shen Yuan membaca novel seperti ini, bahkan membacanya sampai akhir? Jangan salah paham, Shen Yuan bukan seorang masokis. Alasan ini juga yang paling menyakitkan baginya. Novel ini memiliki banyak bayangan, lubang plot di mana-mana, satu misteri demi satu, berlapis-lapis herring merah yang membingungkan. Hasilnya adalah bahwa pada akhirnya, bahkan tidak ada satupun yang dipecahkan. Sudah cukup untuk batuk seteguk darah mencapai tinggi ke langit. Mengapa tanaman yang tidak biasa dan langka, spirit pill, obat ajaib, dan wanita yang sangat cantik berlarian seperti mereka tidak memerlukan biaya apapun? Mengapa garis dan postur penjahat yang mencari kematian dan makan siang semuanya stereotip dan berulang?
Di mana semua wanita anggun yang konon katanya dibawa masuk ke dalam harem pada akhirnya. Baiklah, ini bisa dilewatkan untuk sementara waktu, lalu siapakah pembunuh untuk semua pembantaian tersebut? Apa sebenarnya tujuan dari kumpulan karakter besar dengan reputasi terkenal yang digambarkan sebagai badas dan tak ada bandingannya? Mengapa bahkan sampai akhir, mereka tidak diseret keluar dan ditunjukkan? Untuk The Sky Brother, Airplane Brother, Tuhan yang Agung, ayo kita berdiskusi. Isi, lubang, plot, oke. Shen Yuan merasa bahwa dia cukup marah untuk kembali dari kematian. Dalam kegelapan tanpa akhir, suara mekanis terdengar di samping telinganya. Kode aktivasi, penulis bodoh, novel bodoh. Otomatis memicu sistem. Bagaimana saya bisa memanggil Anda? Nada suaranya mirip dengan Google Translate. Shen Yuan melihat sekeliling. Rasanya seperti mengambang di ruang maya, gelap gulita. Suara itu datang dari segala arah. Kami menyambut Anda masuk ke sistem. Sistem ini didasarkan pada konsep pengembangan yang bisa Anda naikkan, tidak ada BS bullshit. Kami berharap bisa memberi Anda pengalaman terbaik. Ini adalah harapan tulus kami bahwa selama pengalaman Anda dapat mencapai apa yang Anda inginkan. Untuk mengubah sepotong tulisan bodoh sesuai dengan keinginan Anda menjadi karya klasik kelas atas, mengesankan, dan bermutu tinggi. Kami berdoa untuk kebahagiaan Anda. Di tengah pusingnya, terdengar suara pria di sebelah telinganya bertanya, CD, bisakah kamu mendengar aku berbicara? Shen Yuan dengan keras menggigil, menenangkan keadaan pikirannya, dan dengan paksa membuka kelopak matanya. Pemandangan di depan matanya seolah-olah 1000 bunga dan 10.000 daun berjatuhan dan cukup lama sebelum mereka tumpang tindih pada satu titik, sedikit demi sedikit menjadi jelas. Dia terbaring di tempat tidur. Melihat ke atas, ada atap tempat tidur kanopi dengan serabut muslin putih yang lebar dan sapu tangan wangi yang indah tergantung dari keempat penjuru. Melihat ke bawah, ia mengenakan satu set pakaian putih dengan aroma kuno dan tampilan kuno. Kipas kertas tergeletak di samping bantal. Melihat ke kiri, seorang pemuda tampan berpakaian dengan gaya Suan Duan sedang duduk di samping tempat tidur dan menatapnya dengan perhatian. Shen Yuan memejamkan mata, tiba-tiba meraih tangannya dan menggenggam kipas kertas itu. Dia membuka kipas kertas dengan sekejap dan dengan ringan mengguncangnya, mengipasi keringat dingin di kepalanya. Kebahagiaan melintas dalam tatapan pemuda itu dan dia bertanya dengan suara hangat, CD akhirnya terbangun. Apakah ada ketidaknyamanan di tubuhmu? Shen Yuan berkata, tidak ada yang salah. Beban informasi agak besar, bingung, dia ingin duduk. Saat melihat ini, pria itu buru-buru mengulurkan tangan dan mendukung punggungnya, membiarkannya beristirahat di kepala ranjang. Dia telah membaca banyak novel transmigrasi Zongdian dan Shen Yuan telah membuat keputusan yang tegas sejak dini. Jika suatu hari, dia harus bangun dan menemukan ada sesuatu dari tempat dia berbaring, sebelum mendapatkan pemahaman tentang situasinya, dia benar-benar tidak akan tertawa cekikikan dan berkata, apakah kalian sedang syuting acara TV? Alat peraga panggung sangat hidup. Anggota pemeran dan kru kalian sangat keren. Kata-kata yang meragukan dan lemah yang mencari rasa aman. Dia hanya asyik berakting seolah baru terbangun, ekspresinya melamun, aku. Di mana ini? Pria itu tertegun sejenak, lalu berkata, apakah kamu tidur terlalu lama sehingga kami menjadi bingung? Ini adalah puncak cing-cingmu. Hati Shen Yuan mendapat kejutan, tapi dia terus bersikap seolah-olah dia bingung, aku. Kenapa aku tidur begitu lama? Pria itu berkata, aku bahkan belum bertanya padamu. Bagaimana kamu tiba-tiba terkena demam entah dari mana? Aku tahu konferensi aliansi immortal semakin dekat sehingga kamu sedang mengajar murid-muridmu dan sangat menginginkan kesuksesan. Tapi dengan sejarah dan ketenaran Changqiong Mountain kita, bahkan jika kita tidak mengirim seseorang untuk menghadiri konferensi tersebut, tidak akan ada orang yang berani mempertanyakan kita. Kamu tidak perlu khawatir dengan rumor palsu itu. Semakin banyak Shen Yuan mendengarkan, semakin dia merasa ada yang tidak beres. Mengapa kata-kata ini terdengar begitu akrab? Tidak, mengapa setup ini terdengar begitu akrab? Selanjutnya, satu kalimat serius dan tulus dari orang itu mengkonfirmasi keraguannya. Sidi Qingqiu, apakah kamu mendengarkan perkataan si Xiong ini? Pada saat ini, ada suara, ding, dan suara mekanis seperti Google Translate dari Dreamland berbicara lagi.
Aktivasi sistem berhasil. Mengikat peran Anda, Master dari Luo Binghe, Sekte Changqiong Mountain, Puncak Qingqing, Peak Lord, Shen Qingqiu. Senjata, Pedang Xiuya. Poin B awal, 100. F-Cek, 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 jenis mainan apa kau? Kenapa sepertinya itu berbicara langsung di otakku? Apakah Airplane Shooting Toward the Sky tahu tentang plagiarisme plot, Proud Immortal Demon Wise, ini? Shen Yuan tidak berbicara dengan suara keras tentu saja, tapi suara itu dengan cepat memberi respons. Anda memprakarsai perintah untuk implementasi sistem dan sudah terikat dengan akun Shen Qingqiu. Seiring perkembangan plot, akan banyak misi pemberian poin dibuka secara bertahap. Pastikan poin yang dicapai untuk setiap misi tidak kurang dari 0. Jika tidak, sistem akan secara otomatis memberikan hukuman. Berhenti. Cukup, Shen Yuan sudah yakin sekarang. Dia telah memenangkan hadiah itu. Dia telah bertransmigrasi. Dia telah beralih ke sebuah novel yang baru saja selesai dia baca dan terlebih lagi, itu adalah novel Stallion dengan jalan yang gelap gulita yang tidak dia sukai. Selain itu, ia telah membawa sebuah sistem aneh. Sebagai pembaca VIP veteran di situs sastra Zombian abad ke-21 dan setelah mengalami pembaptisan membaca setiap jenis novel tarik-menarik atau transmigrasi YY sepanjang tahun, Shen Qingqiu pada awalnya dapat dengan ceria dan cepat menerima kenyataan ini. Sayangnya, tubuh yang dia pinjam itu adalah penjahat sampah CD dari protagonis, Shen Qingqiu. Situasinya agak rumit sekarang. Pria di sampingnya yang tampak seperti kakak yang sangat ramah adalah pemegang jabatan sebagai Sekmaster dari Sekte Changqiong Mountain, Si Qiong dari Shen Qingqiu, Suan Su Suot, Yui Qingyuan. F-Cek. Ada alasan utama mengapa Shen Yuan mengirim sebuah F-Cek pada Yui Qingyuan. Dalam karya aslinya, kematian Yui Qingyuan disebabkan oleh CD-nya yang baik, Shen Qingqiu. Oke. Kalau saja dia tidak mati dengan tragis. Puluhan ribu anak panah telah menembus tubuhnya sampai kerangka tubuhnya pun lenyap. Dan pada saat ini, wajah korban langsung menghadapinya, pembunuhnya, dan bertanya tentang keadaannya. Tekanannya berat. Tapi melihat situasinya sekarang, ceritanya jelas belum berkembang sampai pada tahap itu. Yui Qingyuan masih sehat, yang menunjukkan bahwa topeng munafik dari Shen Qingqiu yang sekarang ini belum terbongkar tidak juga reputasinya telah hancur. Yui Qingyuan adalah orang yang sangat baik dan tidak perlu ditakuti. Meski Yui Qingyuan sedikit menderita, Shen Yuan sangat menyukai karakter ini saat dia membaca. Saat dia sedikit rileks, serentak, serangkaian kata-kata aneh muncul di benaknya. Di sebuah ruangan hitam keruh, sebuah tali logam menggantung dari balok langit-langit. Di ujung tali logam tergantung sebuah cincin. Cincin itu diikatkan di pinggang seseorang. Itu kalau itu masih bisa dianggap sebagai orang. Orang ini memiliki rambut berantakan dan wajah kotor, seperti orang gila. Yang paling menakutkan adalah keempat tungkainya dipotong. Bahunya dan pahanya hanya memiliki 4 bola daging. Setelah tersentuh, dia akan mengeluarkan suara serak, Lidahnya juga ditarik keluar oleh seseorang, jadi dia tidak bisa mengucapkan kata-kata yang lengkap. Proud Immortal Demon Wei, seleksi paragraf dari akhir Shen Qingqiu. Shen Yuan, tidak tunggu, Shen Qingqiu menundukkan kepala dan mendukungnya dengan sebuah tangan. Di mana dia masih memiliki kualifikasi untuk meratapi kematian tragis orang lain. Orang yang meninggal paling tragis adalah dia kan. Dia benar-benar tidak bisa membuat kesalahan besar. Perlu memadamkan tanda-tanda pertama dari sebuah kesalahan bahkan sebelum terjadi. Mulai sekarang peluk dengan erat paha emas protagonis laki-laki. Perlu menjadi guru yang baik yang rajin, bersemangat, dan lembut dalam ajarannya dan memanjakan protagonis dengan segala cara yang mungkin. Dia baru saja datang dengan rencana ini saat suara deringan alarm tiba-tiba meledak di dalam pikiran Shen Qingqiu. Rasanya seperti 100 mobil polisi melesat melewati saat membawa 100 binatang mistik yang melengking. Rasanya sangat bising sehingga seluruh tubuhnya bergetar dan dia dengan menyakitkan mencengkeram kepalanya. Yui Qingyuan dengan cemas berkata, "Sidi, kepalamu masih sakit." Shen Qingqiu mengertakkan gigi dan tidak menjawab. Sistem ini memperingatkan dengan tajam, peringatan. Rencana Anda tadi sangat berbahaya. Ini adalah pelanggaran perilaku, tolong jangan mencoba. Jika tidak, sistem akan otomatis memberikan hukuman. Di mana itu pelanggaran?
Anda sekarang berada di tahap awal dan fungsi OOC dibekukan. Anda perlu menyelesaikan misi tahap awal agar bisa dicairkan. Jika Anda melakukan tindakan yang melanggar pengaturan karakter asli, Shen Qingqiu, sebelum fungsinya dicabut, sejumlah poin B akan dikurangkan. Sebagai semi-otaku, di masa lalu Shen Qingqiu kadang-kadang membaca beberapa buku tentang perdagangan, kau mengerti. Tentu saja dia tahu apa arti OOC. Out of Character, di luar karakter, adalah teks lengkap untuk singkatan. Arti literal mengacu pada keruntuhan peran yang tidak sesuai dengan sifat karakter aslinya. Artinya, sebelum mendapatkan apapun fungsi mencairkan, tindakan dan sikapku tidak dapat melebihi batas apa yang akan dilakukan, Shen Qingqiu. Benar. Itu sudah langsung membiarkannya bertransmigrasi ke dalam tubuh Shen Qingqiu dan menggantinya, tapi masih peduli dengan sesuatu seperti OOC, detail seperti ini. Shen Qingqiu bertanya lagi, kamu tadi bilang, ada sesuatu. Poin tidak boleh kurang dari 0, kalau kurang dari 0 apa yang akan terjadi? Anda akan dideportasi secara otomatis kembali ke dunia asalnya. Dunia asli, tapi di dunia asalnya, tubuh jasmani Shen Yuan sudah mati. Dengan kata lain, jika apapun poin B itu dikurangkan sampai 0, yang menantinya adalah kematian. Lalu jika dia benar-benar mengabaikan protagonis laki-laki dan tidak melakukan apapun, dia akan baik-baik saja kan? Dia mengangkat kepalanya dan menatap sekelilingnya. Dia tidak melihat ada orang yang berhubungan dengan citra Luo Binghe di antara para murid yang berdiri di samping, menunggu untuk memenuhi kebutuhannya. Dia pura-pura acuh tak acuh saat berkata, di mana Luo Binghe? Yui Qingyuan berhenti sejenak, tatapannya aneh saat dia menatapnya. Shen Qingqiu tidak membuat suara atau bergerak, tapi dia diam-diam senang melebihi kata-kata. Mungkinkah ini adalah waktu yang salah dan protagonis laki-laki belum magang di bawahnya dan masuk ke sekte Gunung Changqiong? Yui Qingyuan berkata, Sidi, jangan marah. Perasaan tak menyenangkan bermunculan di hati Shen Qingqiu. Yui Qingyuan menghela napas dan berkata, aku tahu kamu tidak menyukainya. Tapi anak itu sudah melakukan usaha yang cukup dan tidak melakukan kesalahan besar. Kamu tidak perlu menghukumnya lagi. Bibir Shen Qingqiu kering saat ia mendengarkannya berbicara. Dia menjilat bibirnya dan berkata, di luar itu, di mana dia? Yui Qingyuan terdiam beberapa saat dan kemudian berkata, setelah mengikat dia dan memukulnya, bukankah kamu selalu mengurung dia di dalam gudang kayu? Mata Shen Qingqiu menjadi gelap. Akhir chapter 1. Catatan, novel Stallion Ye mengacu pada sebuah genre novel. Ye merupakan abrevasi dari Yin yang secara kasar bisa diartikan sebagai masturbasi. Secara khusus, novel dengan genre ini menampilkan protagonis dengan semacam efek pesona membuat sekelompok orang menjadi gila karena mereka, bahkan cukup gila untuk berfantasi liar dan masturbasi. Kebanyakan dari mereka adalah harem. Kau bisa menganggapnya sebagai harem protagonis sama dengan kuda jantan atau kuda pejantan yang mendapatkan banyak kuda betina atau perempuan. Singkatnya, novel Ye sering juga dianggap sebagai novel ecchi porno. Golden Finger, jari emas, item cheat tingkat dewa yang selalu berhasil didapat oleh protagonis. Kalian bisa menganggapnya sebagai seseorang yang selalu mendapat 1% harta jatuh dengan tingkat dewa. Naga yang bangga di langit, jalan seorang sampah. Latar belakang novel kultivasi umum untuk protagonis adalah mereka yang mulai kuat dan mendekati wilayah Mary Sue atau mulai lemah, yaitu kultivasi sampah untuk mengatasi kesulitan mereka. Luo Binghe, Binghe berarti gletser, dan diambil secara terpisah karakter berarti es dan sungai. Tapi nama belakangnya, Luo, juga terdengar seperti kata untuk diturunkan. Secara keseluruhan, namanya terdengar seperti itu secara harfiah menggambarkan asal-usulnya, menurunkan ke dalam sungai yang dingin. Xiu Ya Sword, Shen Qingqiu, Xiu Ya Sword, adalah sebuah gelar. Ini berarti sesuatu seperti elegan cultivating sword. Shen Qingqiu adalah nama penjahat sampah yang Shen Yuan telah ditransmigrasikan. Qingqiu berarti musim gugur yang cerah. Konferensi Aliansi Immortal, terjemahan yang lebih literal akan menjadi sesuatu seperti pertemuan penting Aliansi Immortal, Feri, Pinyin, Xian Meng Dahui. Sinmo, menerjemahkan ke hati demon, akan mengacu pada tekniknya sebagai Sinmo Sword di masa depan. 3 alam, demon,
manusia, dan immortal, surgawi. Mata uang virtual, mengacu pada jenis mata uang online. Aura immortal, nama pena penulis juga merupakan eufemisme kotor untuk penis tegak. Nama pena penulis semuanya bisa berarti, masturbasi ke arah langit. Karena itu, Shen Yuan merasa jijik. Sifu, Master Guru. Li Tianyi, orang hina yang nyata yang menyebabkan pemerkosaan geng seorang wanita di Beijing. Xuan Duan Style, Xuan Duan, gaya berpakaian yang melibatkan kebanyakan memakai warna hitam. Zhongdian, Zhongdian seharusnya adalah situs web novel Cina. Puncak Qingqing, secara harfiah artinya puncak cerah tenang. Ini adalah puncak di mana Shen Qingqiu menjadi peak lord di sekte tersebut. Changqiong Mountain Sect, longgarnya, Blue Sky Mountain Sect. Poin B, Yuan CBG. Poin B adalah ciptaan netizen untuk menskalakan berapa banyak Dutch bug, atau tusukan yang megah seseorang. Semakin banyak poin B yang kalian miliki, semakin banyak Dutch kalian. Lebih lanjut tentang poin sistem, seiring perkembangan cerita, karakter utama kita akan mendapatkan poin tergantung pada hal-hal tertentu yang dilakukannya. Nilai total poinnya tidak boleh kurang dari 0 dan nilai poin untuk setiap misi juga tidak bisa lebih rendah dari 0. 0 poin sama dengan hukuman sama dengan kematian karena dia dideportasi kembali ke tubuhnya yang asli. Xuan Su Sword, Yui Qing Yuan, gelarnya berarti, pedang solem yang luar biasa. Memeluk paha, dengan seluruh kekuatan berpegang pada sosok yang kuat dan berkuasa. Semi-otaku, istilah aktual dalam bahasa Cina bukan otaku, tapi maknanya paling dekat dengan otaku. Arti sebenarnya lebih dekat dengan homey boy, orang rumahan, nerd kutu buku, fans penggemar. Jika Anda suka video ini, silahkan like dan subscribe akun YouTube @bacakanaku untuk mendapatkan update audio novel lainnya. Terima kasih.